Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua ya. Nih. Bentuknya persegi panjang nih dua-duanya. Ada gabungan dua persegi panjang. Dapat kita bagi dulu menjadi dua bagian, yaitu persegi panjang yang satu yang warna kuning nih, yang pertama. Yang kedua ada persegi panjang warna hijau. Ingat ya, titik-titik berat persegi panjang itu terletak pada perpotongan diagonalnya. Kalau kita buat garis diagonal 1, diagonal 2, di sini ada titik potong. Perpotongan dua garis diagonal itu adalah titik berat. Ini. Untuk benda yang kedua. Nah, lihat di persegi panjang yang pertama yang warna kuning. Fokus ke yang warna kuning. Kita nilai, kita cari tahu bagaimana letak nilainya si titik berat sumbu X ya. Rumusnya apa sih? X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2. Karena terdapat dua bidang persegi panjang. Dibagi sama luas persegi panjang yang pertama yang sudah dijumlah dengan luas persegi panjang kedua. Di mana letak X1-nya? X1 nih. Dari 0 ke 1 berarti 1. Setengahnya dari 1 adalah 0,5. Kita taruh di sini ya, 0,5. A1 luas bidang ke-1 nih. Luas yang pertama ini adalah panjang dikali lebar. Panjangnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Ditambah kita fokus ke benda kedua. X-nya di mana? Perhatikan. X dia itu panjangnya dia adalah 1, 2, 3, 4. 4 cm. Setengahnya dari 4 adalah 2 cm, ya enggak? Tetapi dia tidak tepat berada di 0 koordinat. Dia sudah bergeser sejauh 1 cm. Jadi kita harus tambahkan 2 ditambah 1. Jadinya 3. A2 itu luasnya. Luas bidang kedua tuh berapa sih? 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4, lebarnya 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Dibagi 5 tambah 4 ya. Luas yang pertama tadi 5, luas yang kedua adalah 4. 0,5 dikali 5, 2,5. 3 kali 4, 12. 5 ditambah 4, 9. 12 tambah 2,5 adalah 14,5. Dibagi 9 sama dengan 1,6 cm. Bagaimana dengan posisi di sumbu Y-nya? Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi A1 tambah A2. Y1 yang ke atas vertikal. Yang pertama nih. Persegi pertama dia Y-nya berapa sih? 5 kan ya? Setengahnya dari 5 berapa? 2,5. Tulis nih di sini 2,5. Luasnya tadi ingat dong. Luasnya itu nih 5 kali 1 sama dengan 5. Ditambah Y2 nih, lihat. Y2 dia tingginya sejauh berapa nih? Nih, kesininya itu berapa sih? 1 ya enggak? Cuman 1 cm kan? Setengahnya dari 1 cm berapa? 0,5. Nah ini dia. Luasnya dia berapa tadi? Luasnya nih ya, luas persegi panjang yang kedua tadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah 2,5 kali 5 12,5 ditambah 0,5 kali 4 ya, yang ini nih tambah 2 berarti 14,5 dibagi 9 sama dengan 1,6. Wah, sama nih. Jadi letak titik berat di sumbu X dan sumbu Y-nya adalah ini. Nah, bagaimana nih kalau bentuknya seperti ini? Ada persegi panjang, warna orange dan warna abu seperti membentuk huruf T. Ya. Jika kita pindahkan ke koordinat, ternyata yang abu-abu tidak menempel dari sumbu 0, ya enggak? Dari si 0. Sedangkan yang orange dia menempel ya. Kalau kita buat garis diagonal, gampang banget, langsung ketemu kan letak titik beratnya. Tuh. Ada 2 di sini.
Bagaimana kalau kita tinjau dengan rumus? Nah, ini dia. Kita fokus pada persegi panjang bawah, berarti yang berdiri nih. Persegi panjang atasnya bidang kedua, yang tiduran alias yang warna orange, anggap itu ya. Yang panjang bagian bawah, yang warna abu-abu, luasnya dia berapa nih? Coba lihat di sini. Dari 1 ke 3, berarti 2 ya enggak? 3 kurang 1 itu kan 2. Terus dari 0 ke 4, panjang lebarnya berarti 2 kali 4 sama dengan 8 gitu ya. X1-nya berapa? Coba lihat. Dari 1 ke 3 itu panjangnya ternyata 1, 2 cm gitu kan. Setengahnya dari 2 cm berapa? Setengahnya dari 2 cm, maaf. Berapa tadi? Setengahnya dari 2 cm. Nah, 1 cm betul. Ingat, dia tidak menempel dari titik 0. Dia sudah berjalan sejauh, bergeser sejauh 1 cm, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bagaimana dengan koordinat Y-nya? Lihat ke sini. Dari 0 ke 4, Y-nya sama dengan 4. Ups, tapi kita hanya boleh ambil setengahnya, berarti 2 gitu ya. Kita tinjau lagi di bidang kedua nih. Persegi panjang luasnya berapa? Dari 0 ke 4 sama dengan 4. Dari 4 ke 6 punya panjang 2 cm, berarti 4 kali 2 sama dengan 8 gitu. X2 nya bagaimana? Lihat, dia menempel dari 0 ya enggak? Lihat tuh, nempel sama garisnya. 0 ke 4 berarti 4 cm. Setengahnya dari 4 cm sama dengan 2 cm. Ya, betul sekali. Kita tinjau sumbu Y-nya. Lihat nih, dia terletak dari posisi 0 enggak nih sumbu Y-nya? Berdirinya dari 0 enggak? Tidak, dia sudah terangkat nih oleh persegi panjang yang di bawah. Dia terangkat sejauh 4 cm ya. Sedangkan panjang aslinya dia hanya dari 4 ke 6. Nih, tingginya dia aslinya cuma 2 cm. Setengahnya dari 2 cm ini adalah 1 cm di sini nih. 1 cm ditambah 4 cm sama dengan 5 cm. Jadi, kita masukkan ke rumusnya. Di sumbu X-nya, rumusnya X1 kali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 tambah A2. X1 berapa tadi? 2. A1-nya 8 ditambah X2-nya 2 cm, A2-nya 8 cm. Luasnya sama nggak sih itu? Sama ya? 8 ditambah 8. 16 tambah 16 dibagi 16. 32 dibagi 16 sama dengan 2 cm. Nah, sumbu Y-nya gimana nih? Y1 tambah A1. Maaf, Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi A1 tambah A2. Y1-nya berapa tadi? 2 ya enggak? Lihat di sini ya. Di catatan yang sudah kita rangkum di sini nih. A1-nya sama dengan 8 ditambah Y2-nya 5, A2-nya 5. A2-nya 8, maaf ya. 2 dikali 8 sama dengan 16. Ditambah 5 kali 8 sama dengan 40. Dibagi 8 tambah 8 berapa tuh? 16 ya enggak? 40 ditambah 16 berapa nak? 56. Dibagi 16 sama dengan 3,5 cm. Jadi ternyata nih, ketika dua bidang ini digabungkan pada posisi yang seperti ini, letak titik beratnya adalah 2 cm di sumbu X dan 3,5 cm di sumbu Y. Sekian pelajaran hari ini tentang kesetimbangan benda tegar. Ada macam-macam kesetimbangan. Ada beberapa contoh benda tegar. Ada juga apa ya? Cara menghitung letak titik berat suatu benda, baik itu benda homogen, benda yang beraturan, dan benda yang tidak beraturan ya. Semoga video ini dapat kalian pahami. Semoga bisa membuat kalian lebih menyukai fisika. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi ibu. Sekian dari ibu, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.